Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada energi kebahagiaan di sini. Kalian adalah orang yang beruntung ya. Ini benar-benar bakalan double banget kebahagiaannya, double banget ya. Ya, ada keruntuhan. Keruntuhan ini menyebabkan kalian menjadi orang yang paling beruntung. Seperti itu ya. Kita lihat klarifikasi. Ini tuh ada ya. Ada dua pilihan. Dua pilihan itu bisa saja dua jalan ya. Dua jalan gitu, antara memilih pasanganmu yang sekarang ataupun mencari jalan lain, kembali kepada mantanmu yang dulu gitu ya, yang mungkin masih menunggu, ataupun dua jalan antara selesai dan memulai kehidupan baru. Seperti itu ya. Bisa saja antara memilih keluarga atau karir di sini. Oke, tebar kartu saja biar cepat ya kan. Oke. Bismillah. Kalian adalah orang yang cukup bijaksana atau bahkan terlalu bijaksana ya. Terlalu bijaksana kadang. Jadi kalian itu adalah orang yang cukup profesional atau terlalu profesional dalam memperlakukan siapapun di sini. Ya. Itu aku ada, dan tanpa ada siapapun di sini, aku bisa berdiri sendiri. Itu ya. Seperti ini. Ada di mana fase-fase kegagalan itu mungkin, ataupun sebuah pilihan itu membuat kalian bingung dan kalian mencoba untuk mencari jawaban di dalam hatimu sendiri, seperti itu ya. Lebih mendengarkan intuisinya, seperti itu. Oke, The Empress. Ketenangan batin ini tidak lain hanyalah untuk mengembalikan energi ya, untuk menyeimbangkan semua rencana. Karena di sini ada rute yang harus kalian tempuh, seperti itu ya. Ya, bahwa setiap hal adalah sebuah perjalanan. Ketika kita bersama dengan seseorang lalu berpisah, ataupun kita menemukan seseorang lalu hidup bersama lalu berpisah misalnya, ataupun dalam hubungan asmara gitu ya, berpisah kembali dan mencari yang lain, ataupun dengan siapapun sekarang, itu adalah bagian dari rute kehidupan, bagian dari perjalanan jiwa ya. Di sini ada kesedihan yang cukup dalam ya. Mungkin dibalik kekuatan yang kalian miliki ini gitu ya, ada hal yang membuat kalian merasa kecewa di sini. Kita lihat klarifikasi kenapa ya. Ada kesalahan seperti yang sudah itu. Pertama aku bikin video untuk zodiak Scorpio itu, kalian di sini selalu saja lupa bahwa jangan terlalu terburu-buru oleh sesuatu hal yang belum tentu pasti atau belum dikatakan sempurna untuk perjalanan jiwamu. Kita boleh sih melihat fisik ya, seseorang yang membuat kalian terpesona, ataupun dengan cara-cara apapun di sini membuat kalian merasa iba, kasihan gitu, ataupun kalian merasa peduli gitu. Itu juga sebuah kecerobohan juga kalau kita kurang bisa mengenal arti dari seseorang tersebut ya. Nah, kecerobohan ataupun kesalahan itu untuk mendidik kita sih, supaya kita lebih waspada. Nah, di sini zodiak Scorpio dalam masa-masa yang sulit ya. Nah, ada di sini yang ceritanya itu mencoba untuk mengheningkan dirinya sendiri, lalu terlihat apa yang terjadi ya. Perubahan, kemakmuran. Jadi mungkin daya sensitivitas kalian itu cukup kuat ya. Jadi kalau seandainya dalam masa pencarian sebuah jati diri gitu ya. Nah, di sini lelah kan,
atau mungkin lelah dengan pasangan. Kebanyakan sering dicuekin gitu sendiri gitu ya. Ataupun ketika kalian sedang berusaha, lebih ke kalian berusaha gitu ya, tapi kepedulian dari pasangan itu tidak seimbang gitu dengan kepedulian yang kamu berikan. Seperti itu. Sesekali kalian di sini berharap, berdoa, memohon satu keajaiban. Mungkin di sini ada kebingungan ya tentang siklus sikap dan karakter dari pasanganmu di sini. Ya, kalian lebih ke berdiri sendiri, lebih ke mengurus semuanya sendiri, lebih ke mengobati sendiri, bekerja sendiri gitu ya. Mungkin ngerasa bahwa semuanya terasa hampa di sini. Ya, ada rasa hancur di sini yang cukup besar ketika kecerobohan ataupun salah dalam memilih pasangan ini menyebabkan kalian tidak ada henti-hentinya gitu ya untuk menyembuhkan lukamu sendiri. Di sini ada zodiak Scorpio yang tidak dihargai oleh pasangannya itu, ataupun kalian lupa di sini bahwa banyak penghargaan dalam kehidupanmu itu yang sebetulnya lebih bermakna daripada mungkin seseorang yang telah meninggalkanmu gitu, ataupun seseorang yang di luar sana yang kalian fokuskan. Karena the Eight of Cup itu menandakan bahwa diri kalian itu punya banyak potensi-potensi dalam mencapai suatu keinginan atau hajat gitu ya. Seperti itu. Oke. Di sini aku lihat sih ketika kalian sendiri ya menarik diri sendiri, lebih banyak meditasi, lebih banyak merenung, membahagiakan diri sendiri, kalian itu sebetulnya sudah dalam situasi yang penuh dengan kemenangan di sini. Karena orang yang banyak mengambil waktunya untuk dirinya sendiri, energinya itu lebih kuat karena tidak terkontaminasi oleh energi luar. Aku langsung bawa 2 kartu ya. Nah, di sini ada masa The Hermit dan Age of Pentacles. Ada tujuan lain ternyata di balik dari kepergianmu, di balik apa yang sebetulnya diinginkan oleh hatimu di sini. Dirimu menginginkan satu kebebasan, ketenangan batinia, pencapaian spiritual, pencapaian karir juga di sini ya. Lebih ke ternyata di dalam satu tujuan untuk mencari kebebasan adalah kebebasan yang paling mutlak adalah kebebasan jiwa ya. Gitu. Di sini ada tentang dimana kalian mencari arti dari sebuah kehidupan ini, bahwa dengan kalian melakukan spiritualitas terhadap diri kalian sendiri, terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, di sini mendapatkan kedamaian. Ya, entah apa yang akan terjadi setelah ini, mungkin nanti bisa dibuka lagi dengan kartu yang lainnya. Pokoknya di sini dengan segala hal yang terjadi, titik rendah kalian bangkit dari sesuatu yang rumit menjadi terlepaskan dari kerumitan itu sendiri gitu. Bahwa kalian menyadari bahwa ini adalah perjalanan jiwa, perjalanan jiwamu ya, dengan segala apa yang terjadi. Ketika duniamu di sini membuatmu tidak bisa memahami segala sesuatu, akhirnya kamu kembali ke diri kamu sendiri dan menanyakan sebetulnya diri kamu itu maunya apa. Itu loh yang disebut dengan kembali ke diri sendiri. Dengan bantuan sinar ilahiyah, semuanya akan bersih. Dan di sini tuh kan ada api yang sedang di kayu yang terbakar ya, dibakar ya, itu artinya membakar semua kenangan-kenangan yang menyakitkan. Nah, kenapa sih meditasi gak bisa tanpa doa, gak bisa tanpa pendekatan spiritual kepada yang Maha Kuasa? Karena energi ketuhanan ini membantu membakar energi negatif, karena Tuhan adalah sumber kepositifan itu sendiri ya kan. Dalam artian forgiveness for everything, terhadap apapun dari hal kecil sampai hal besar. Lalu kalian akan menemukan jati dirimu, apa yang kamu mau di sini. Nah, ini adalah Age of Pentacles ya. Kartu di mana kartu yang dipegang ataupun bintang
yang berhasil kamu dapatkan semua tentang analisa kehidupan kamu sendiri. Rute yang selama ini kalian mungkin tidak bisa baca, bisa kalian ketahui dengan pendekatan spiritual ini. Jadi tahu maunya kemana gitu, arah dan tujuannya tanpa ada beban gitu. Karena ini sebetulnya api yang sedang membakar kayunya adalah sedang membakar kecemasan-kecemasan itu sendiri, menjadi power untuk melanjutkan hidupmu ke depan. Seperti itu. Ya. Nih, the bottom of the deck-nya. Sepertinya kalian sudah lelah di sini ya. Kenapa kalian di sini tuntut untuk berspiritual juga? Mungkin jiwamu menginginkan itu. Di sini ya kalian udah capek banget. Ini kayak capek hati, benar-benar capek hati gitu. Kalian mesti ngejawab sesuatu hal yang nggak penting untuk dijawab. Mungkin di sini ada pasangan kalian juga yang di sini mencoba untuk seperti merendahkan, seperti musuh aja gitu ya. Kalian udah capek di sini ya. Tongkat kalian ini udah benar-benar banyak terbakar. Artinya gini loh, kekecewaan di dalam hati itu sebetulnya membakar hati. Membakar hati itu panas gitu. Jadi ada aja hal-hal yang membuat seseorang di luar sana itu tidak pernah berterima kasih juga dengan apa yang pernah kalian lakukan di sini. Dan kadang-kadang kalian juga udah kehabisan cara gitu. Tapi kalian masih punya senjata di sini ya. Masih punya senjata gitu dalam mencapai satu keinginan di sini. Masih bisa melawan ya. Aku nggak tahu ini sedang Nine of Wands itu sedang dalam masa-masa yang sulit, atau di sini memang ada serangan-serangan ya terhadap hatimu, jiwamu gitu ya. Kadang seseorang ya yang selalu merendahkan itu ya, itu sebetulnya karena dirinya itu lebih rendah gitu guys ya. Jadi dia nggak mau kelihatan bahwa dia itu rendah diri atau rendah dari kamu gitu. Jadi seolah-olah kamu yang di sini itu di bawahnya dia, seperti itu ya. Mungkin ada beberapa pola asuh juga gitu, ataupun lingkungan yang membentuk karakter seseorang di sini. Ketika misalnya dalam konteks dimana kalian sudah berusaha nih, atau ada pasangan suami istri ataupun dua orang di sini yang dalam hubungan asmara gitu ya. Jadi ada mungkin mantan-mantannya yang sebelumnya yang lebih dari kalian. Jadi ketika misalnya kalian melakukan sesuatu yang terbaik untuk dia tuh nol banget di matanya dia gitu. Nah seperti itu ya. Jadi kadang-kadang guys, seseorang itu menuntut kesempurnaan, sedangkan seseorang tersebut juga belum tentu sempurna di mata kamu gitu ya. Karena kamu di sini orangnya cukup tulus dan terbuka gitu ya dengan apa yang kalian miliki gitu, selalu menghargai yang terjadi seperti itu. Karena di sini ada Three of Wands ya. Saatnya perubahan itu akan datang. Kamu tidak selalu terus direndahkan di sini. Ada kalanya di sini kamu bangkit ya, sendiri, tanpa bantuan siapapun, atau hanya beberapa rekan yang bisa membantumu dalam proses pencapaian karir, finansial, dan juga kehidupan asmaramu di sini. Kamu ingin semuanya itu berubah menjadi apa yang kamu inginkan. Kamu udah gak mau lagi dibentuk oleh orang lain, diatur oleh orang lain gitu ya. Sedangkan misalnya kemampuan, potensial, dan yang segala macam yang ada di dalam dirimu ini juga cukup banyak potensi-potensi yang mungkin dikendalikan oleh seseorang, ataupun ada bakat-bakat terpendam yang ada di dalam diri kamu yang akan mulai bangkit dan memperlihatkan bahwa bakat itu adalah sesuatu prospek kamu untuk menuju hal yang lebih dari ini tuh banyak. Tapi kalian jangan sedih ya, karena ini mesti kelewat dulu, mesti dihadapi dulu. Jadi fokusnya adalah melupakan semua tragedi, dan kita lihat hasil dari tragedi itu apa, itulah gitu ya. Hasil dari segala hal itu adalah petunjuk. Hasil dari keterpurukan itu adalah petunjuk. Mau nggak mau kita udah lewat ini ke dalam laut kan. Mau nggak mau kita dapetin banyak. Ada mutiara hitam, mutiara putih, mutiara yang indah. Ketika kamu udah masuk ke dasar, di mana dasar itu ya penuh dengan harta benda guys. Nah, harta benda itu ada di dalam hatimu. Ketika kamu mengerti melawan sesuatu, lihatlah dunia itu indah. Jangan fokus di sana. Ketika kalian udah menyelam, kalian udah naik lagi. Ya, bawa apa yang bisa dibawa. Jangan terlalu banyak, karena gini, jiwa itu kan seperti laut. Di dalam dasar diri kita itu ada laut. Makanya ada meditasi. Ya, ada disebut dengan pertobatan di sini. Ketika kita turun ke bawah mengambil sesuatu benda yang
yang penting aja, karena kamu mesti naik ke atas laut gitu. Nah gitu, kamu kan tidak boleh membawa banyak barang-barang gitu ya. Apa ya, ambil yang kira-kira bisa diambil. Dalam artian, ambil sebuah jawaban yang cukup bisa membuat kalian bisa naik ke atas. Nah seperti itu. Karena apa? Itu bekal untuk hidupmu. Karena apa? Di luar, di atas, ya, di dasar pesisir melihat pantai. Setelah itu mulai dari nol dan coba melihat semua dunia itu sangat indah. Dunia sedang menanti kedatanganmu seperti itu. Ya, ini perjuangan yang cukup keras juga di sini ya. Tapi memang kalian kalau enggak ada di titik terendah, ya bagaimana sebuah rute itu akan masuk. Jadi kalau ketika kalian ada di titik rendah, kayak ada rute. Ini jawabannya, ini yang harus kamu ambil, ini yang kamu tinggalkan, ini yang kamu buang, ya, ini yang kamu pertahankan, seperti itu. Pertahankan itu apa sih yang harus dipertahankan? Ya energimu yang dipertahankan di sini. Kalau kamu misalnya nggak ada energi, mau ngapain? Nggak bisa kemana-mana ya kan. Energi itu kan sebetulnya modal dasar manusia untuk mencapai satu perubahan. Oke, di sini ada hot. Ya, kamu tuh orangnya hot, mempesona, menggairahkan. Kamu kalau misalnya lagi kerja itu ya semangatnya tinggi, kuat gitu ya. Mungkin sebagian di sini orangnya cukup kayak misalnya kalian memberikan power gitu ya terhadap lingkunganmu di sini, ataupun di sini kamu adalah orang yang orang lain di luar itu melihat kamu itu sosok yang hot di sini, yang seksi mungkin ya, atau laki-laki yang mungkin ganteng ya, postur tubuhnya yang cukup gagah gitu ya, seperti itu, ataupun yang wanita itu seksi di sini ya, yang punya daya tarik tersendiri di sini. Lalu merindukan belayanmu ya, di sini ada yang merindukan belayan ya, gitu ya. Di sini cerita dari luar tentang dirimu, di balik ketegasanmu, di balik pencapaianmu ya, dalam berspiritual, dalam mencari rezeki atau finansial di sini ya. Ini adalah opini-opini mereka. Di luar itu banyak yang membutuhkanmu ternyata ya. Jadi kadang gini, orang yang dalam keadaan depresi, loneliness banget, kesepian banget, si orang yang depresi tidak pernah percaya bahwa ternyata pandangan sosial terhadap dia itu sebetulnya cukup kuat, cukup bagus ya. Ya, berita dari alam semesta itu sebetulnya tidak bohong, karena alam itu tidak pernah membohongi siapapun ya. Mereka merindukan di sini. Ada yang merindukanmu, atau yang sudah berpisah, yang tidak bersama lagi, ataupun yang sudah bercerai gitu ya. Di sini ada kata-kata dari seseorang di luar sana. Dia merindukan belayanmu karena mungkin kalian memperlakukan seseorang di sini penuh dengan cinta, mungkin ya, penuh dengan kasih sayang gitu. Jadi siapa sih yang nggak rindu dengan belayanmu ya kan, yang nggak rindu dengan kasih sayangmu gitu. Ya, oke, lanjutkan ya. Orang itu kangen kenapa sih ya? Satu, pasti ada yang disukai sama seseorang di luar sana. Oke. Yang keduanya ada rasa ketertarikan juga gitu ya di sini. Ya, ketertarikan. Sehingga mereka di sini ya, yang mungkin sudah pernah merasakan kasih sayangmu ya, otomatis dia merindukan ya sentuhan fisik dari kamu di sini. Ataupun ada di sini yang ada juga sih beberapa yang sudah berumah tangga gitu ya, yang kadang-kadang masih masing-masing gitu, tapi jauh di lubuk hati kalian berdua sih, kalian merindukan satu sama lain, merindukan belayan masing-masing. Kalaupun yang sudah berpisah, ataupun yang masih dalam hubungan asmara, yang masih nggak kontek-kontekan, yang masih saling mendiamkan satu sama lain, di dalam hati kalian berdua mungkin di sini ada ketertarikan, ada merindukan, masing-masing merindukan belayanmu.
Oke, siapa yang paling sering membelai di sini? Kalau kalian yang sering membelai pasanganmu, berarti dia yang merindukan belayanmu di sini. Kalau misalnya pasanganmu di sini yang selalu membelaimu, menyayangimu gitu ya, berarti kamu yang kangen dengan belayannya. Gitu. Oke, di sini ada yang takut ya. Itu sebetulnya ya jauh di lubuk hati seseorang. Mungkin dia takut kamu pergi, kamu bersama dengan yang lain, ataupun ada ketakutan-ketakutan yang belum bisa dia terjemahkan gitu ya, kenapa dia takut kehilanganmu. Ya mungkin sih itu adanya nilai-nilai yang positif yang kamu miliki, seperti itu ya. Siapa lagi nih cerita tentang mereka terhadapmu di sini? Oke, ada yang menangis di sini. Menangis, mungkin kalian sering nangis nggak waktu sendiri kayak gitu, ataupun ada seseorang di sini yang menangis karena takut kehilanganmu gitu ya, nggak mau kamu dimiliki oleh yang lainnya di sini. Seperti itu. Kok sunyi banget ya ceritanya tentang Scorpio ini. Oke, di sini ada sebuah pujian. Ada seseorang yang merindukan ketika kamu puji gitu, ataupun pujian-pujian kamu bikin seseorang itu terpesona gitu, membuat seseorang itu merasa bahagia dengan pujiannya. Misalnya pacar kamu atau pasanganmu yang udah berpisah nih ceritanya ya, ketika dia melakukan satu pencapaian gitu, kamu memuji dia bahwa kamu keren, kamu bisa melewati semua ini, yaitu yang sedang dia ingat gitu. Betapa supportnya dari kamu, kata-kata yang indah menyemangati dia, itu yang membuat dia merasa berarti, seperti itu ya. Jadi guys, hubungan yang normal itu sih memang sebetulnya ketika pasangan mendapatkan satu perubahannya dalam siklus kehidupannya, mencapai sesuatu target yang dia inginkan itu terwujud gitu kan, sebetulnya pasangan itu normalnya ya itu kan, wah kamu alhamdulillah pokoknya, bahwa dia dalam spiritual juga mengingatkan tentang keesaan-keesaan Tuhan ya. Wah alhamdulillah, atau puji Tuhan gitu ya, kalian keren banget gitu ya, ataupun puji Tuhan dia itu udah bener-bener kamu bisa ngelewatin semua, kamu hebat, alhamdulillah gitu ya, Tuhan selalu bersama dengan kamu. Itu sebetulnya membuat kalian itu menjadi ngerasa nyaman dan aman. Ada yang pasangan di sini yang kamu tuh keren banget bisa ngehasilin apa kamu keren banget bisa nyampe ke titik dimana kamu dapetin hadiah misalnya dari kerjaannya kamu dapat bonus nih, keren nih, kamu hebat, alhamdulillah, puji syukur gitu kan. Oh iya aku bener ngerasa puas nih kerjaan gitu ya, ada pencapaian, bos juga ngasih penghargaan nih. Terus ketika kamu dapat satu pencapaian juga, mungkin ada kalian pasangan dua-duanya karir ya, karir man dan karir girl gitu. Lalu si pasangan kamu memuji kamu gitu, oke sayang kamu keren deh, kamu bisa dapetin penghargaan itu dan bener-bener kamu harus pertahankan ya, kamu harus tetap eksis kayak gitu. Itu kan normalnya ya. Ada di sini yang curhat sama saya gitu. Ada hubungan di mana beberapa berita gitu, bukan satu aja ya, hampir beberapa gitu ya, yang konseling sama saya gitu. Ada yang ketika pasangannya mendapatkan target yang dia ingin capai di dalam perusahaannya gitu, ketika dia mendapatkan satu perubahan yang cukup kuat, gak ada respon guys, malah gak ada kayak misalnya, wah selamat sayang, itu kamu udah nyampe di sana, gak apa-apa, jangan lihat hasilnya dulu, gak apa-apa, seadanya dulu misalnya ya, supaya di sini nanti lebih baik lagi dari sebelumnya kayak gitu, udah cukup, ini udah tenang, ini bagus kayak gitu. Jadi seseorang itu terangkat. Malah sebaliknya, malah nggak ada, bukan ingin dipuji mungkin ya, hanya ingin dihargai lah, ini cuek aja gitu, malah ngerasa pencapaian kamu tuh gak ada apa-apanya dibanding aku, nah gitu ya. Itu benar-benar tamparan yang amat tonjokan yang amat keras ya untuk jiwa seseorang.
Karena kan si pasangan itu adalah orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Jadi gampang membuat kita menjadi tersalahkan gitu. Rasa jadi gak ada harganya kita. Ya gitu. Carilah pasangan yang di sini sama-sama memberikan satu hal yang sama. Sama-sama sukses, sama-sama saling menghargai, sama-sama saling menutupi kekurangan masing-masing. Bukannya punya pasangan malah jadi saingan. Kalau saingan mah mendingan hidup di perkantoran aja masing-masing sama orang. Hidup mah persaingan mendingan di pasar bebas, di global pasar bebas ya kan. Global industri lah sekalian ya kan. Kita hidup sikut-sikutan ya ibaratnya ya kan, mempertahankan jati diri perusahaan kita. Ya jelas kita mau sepak terjangnya udah kayak gimana. Ini satu rumah misalnya, ataupun dalam satu hubungan saling menjaga kualitas masing-masing di sini ya, mempertahankan eksistensi diri, kekuatan diri, kemampuan diri, jati diri, segala hal-hal, tinggi diri, egoisme gitu ya, merasa paling benar, merasa paling kuat, merasa paling hebat. Itu artinya apa ya? Hubungan kalian tuh emang neraka kayak gitu ya. Aduh, nggak ada yang kayak gitu-gitu mah ya, bikin kita ngerasa nggak ada harga dirinya gitu. Warwa, nggak ada yang kayak gitu. Bukannya keindahan itu surga itu dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan asmara, itu mah neraka guys ya. Cepat-cepatlah di sini berpikir secara tajam ya, setajam silet ya. Berpikir tajam. Apakah ini pasanganmu, atau pasangan hidupmu, atau musuhmu dalam selimut? Ya, seperti itu ya. Di sini kan kita saling mensupport. Itu hubungan yang normal ya. Kalau misalnya ada di sini saling mendominasi, ya yang satu mendominasi yang di bawahnya gitu. Pasti. Nah, ini yang didominasinya ini yang cukup nanti di sini lelah gitu ya. Nah, kita aja sama anak gitu ya, ataupun kepada anggota di dalam keluarga kita. Kalau ada sesuatu hal, dapat apapun ya, si anak nih misalnya dapat prestasi mah, aku ranking 3 mah harusnya nggak apa-apa, nggak usah banyak pikiran lah. Udah bagus, cukup udah bisa ranking 3. Aku selalu gitu. Jadi yang penting adalah rasa berharganya seseorang, rasa berharganya si anak ini ya. Ketika anak merasa berharga, dia akan merasa berharga juga di lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya anak tolong gitu ya, selalu katakan tolong beliin mama ini nih. Si anaknya tuh datang, ini mah ada, makasih. Selalu bilang, ucapkan terima kasih ya. Kalau seandainya pasangan kalian memberikan sesuatu nih, jam tangan misalnya, memberikan hadiah, kasih kalian mukena kayak gitu ya, atau apa kesukaan kalian gitu, kalian katakan terima kasih. Makasih, aku suka banget. Semoga kamu dapat rezeki yang banyak ya. Aku doain. Itu tuh benar-benar berharga banget guys. Hidup itu ngerasa ada artinya. Ya gitu. Seperti pasangan saya gitu ya, yang di sini ya memberikan sesuatu misalnya sama saya gitu. Saya bilang makasih. Makasih banget kamu rezekinya supaya banyak terus ya. Terus misalnya aku memberikan sesuatu, dia bilang makasih banget gitu. Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki ya. Ya, makasih banget ya atas doanya. Oke, di sini ada yang kebingungan, guys. Ini apakah menuju sebuah perpisahan atau tidak sih? Aku tidak tahu ya. Ada yang bingung di tengah jalan ini, mencari seperti jalan yang tadi pertama ini di sini. Ada yang di persimpangan jalan juga sedang mencari mau kemana arahnya. Oke, di sini ada relasi, guys. Ada relasi di sini. Ya. Ada relasi yang nanti bakalan banyak mampir
di dalam ponselmu. Mereka akan nelpon kamu, sepertinya banyak yang suka sama kerjaannya kamu gitu ya. Mungkin ketika kamu di sini menjelaskan prospeknya kerjaannya kamu ataupun proposalnya kamu di sini ya, ketika kamu menyampaikan isi dari tujuan yang ingin kalian capai di sini, mendapatkan respon yang cukup bagus ya di sini. Oke, kita lihat inisial nama. A, E, N, B, O, R, Y, I, T, D. Ini juga banyak huruf ya, huruf yang sama guys ya, huruf yang sama yang nggak aku simpan di sini karena satu aja gitu. Ini kalian tuh berantem isinya itu lagi, berantem isinya itu lagi ya, dan kalian mengatakan I'm bored, it DMG. Itu udah kelewatan seperti lah, itu udah kebangetan sih di situ. Ada di sini yang lagi ada konflik dalam hubungannya gitu, yang masih itu aja yang diomongin gitu. Kalau enggak tentang keluarganya, keluargaku, enggak misalnya kebiasaan kamu, kebiasaan aku, selalu saling menyalahkan satu sama lain, dan ini tuh benar-benar ini banget lah, nggak sehat ya, nggak sehat ya untuk jiwa, untuk finansial juga, karena satu keluarga ataupun satu hubungan sini yang ribut tuh jauh dari rezeki. Aku aja kalau misalnya ya anak aku ya bikin ribut, aku nggak mau gubris. Aku percaya adanya malaikat yang datang kepada rumah kita ngejagain kita. Malaikat Ridwan, tahu nggak? Penyebar rezeki. Aku nggak mau gitu ada pertengkaran seperti itu. Setiap rumah itu ada malaikat-malaikatnya yang ngeliatin kita lagi ngapain gitu. Tuh hati kita sakit terus nih di sini, mereka tahu gitu. Tuhan Maha mengetahui dimanapun kita berada, dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengenali makhluknya. Hai si Marisa, di mana sih rumahnya? Kebiasaannya kayak gimana? Kemampuannya apa? Tahu banget, sensitif banget ya. Jadi kita harus banyak-banyak energi positif ya, jangan sampai ada pertengkaran, takut rezekinya nanti gimana. Sedangkan sebagai tulang punggung keluarga, jangan sampai ada masalah semua. Misalnya gitu ya, karyawan saya gimana nih, jangan sampai ada masalah, saya harus tetap positif terhadap anak buah saya gitu. Sama seperti saya juga di rumah, bagaimana supaya saya tetap positif dengan apapun yang terjadi gitu ya. Karena menjaga energi itu, nanti ada hal-hal yang kurang bagus ya, yang nanti nggak bagus lah ya. Jangan sampai menarik energi negatif masuk ke rumah ataupun ke dalam hati. Ketika misalnya dalam berhubungan ada terjadi chaos ya, saling mendominasi, saling menjatuhkan. Untuk apa sih? Aku nggak sepaham dengan hal-hal seperti itu. Aku lebih baik mundur. Jadi kalau misalnya pasangan aku di sini lagi banyak yang dia pikirkan gitu, aku bantu sampai benar-benar dia ngerasa nyaman. Kalau udah nyaman, baru kerjaan mulai gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa ngatasin dia, ya aku mundur dulu. Aku nggak bisa ngatasin kamu. Aku takut nanti ada kata-kata di sini yang kurang bisa aku katakan, kurang cukup, kurang mampu aku seimbangkan kayak gitu. Aku suka bilang aku lebih baik aku healing dulu ya, aku nggak bisa kayak gitu. Nah takutnya nanti bukannya jadi tenang, malah jadi ribut. Aku paling nggak suka ya hal-hal yang ribut. Aku cinta damai. Sejahatnya jahatnya aku,
sekuat-kuatnya aku gitu ya. Kalau mau jahat bisa aja, manusia itu yang baik bisa jadi jahat ya kan, gimana juga di bawahnya kan. Tapi di sini ibaratnya hidup adalah pilihan. Ternyata ketika menjadi orang yang jahat itu capek ya. Aku pernah di titik dimana aku jahat, aku memilih jahat, aku capek, berarti bukan bagian dari aku. Makanya ada orang-orang yang jahat kok kuat ya, sedangkan kejahatan itu sebetulnya lebih menyiksa juga, nyiksa setiap hari. Makanya ada forgiveness, maafkan semua, berdamai dengan segala hal, katakan hal-hal yang baik, katakan hal-hal yang membuat hidup ini menjadi bangkit, motivasi positif. Itu akan berubah. Tadinya sih aku mau jahat tuh, aku mau milih jahat, aku nggak mau jadi yang kayak gini. Dari kecil aku pakai perasaan, terus aku capek, gak mau, aku main jahat. Aku suka lihat orang-orang, wow jahat banget, bisa banget ya dia jadi orang jahat. Ih, aku tertarik pengen jadi jahat, tahu nggak? Ya ampun, seneng deh, kayaknya nggak ada beban. Aku nyobain kok hati aku tersiksa ya. Kalau kita misalnya ada seorang yang ngejolimin kita, aku marahin dia gitu ya, dia mau keras, aku keras. Oke, mau sampai mana batasnya? Aku gak pernah takut menghadapi kehidupan ini. Aku gak pernah takut menghadapi siapapun jika aku memang harus dibutuhkan untuk membela diri aku gitu. Tapi kalau ketika akunya over ya, naik ke atas tingkatannya gitu ya, menghancurkan semua sudut pandangnya dia, orang-orang yang misalnya merasa dirinya paling benar, aku suka ya merespon mereka gitu ya, tajam. Udahnya aku nggak lagi, nggak mau, capek, kasihan juga udahnya. Jadi dianya sedih, aku yang bingung. Aku nggak kayak gitu. Aku milih ini aja, biasa-biasa aja, di tengah-tengah aja. Tapi jangan itu juga, maksudnya jangan ngeganggu juga gitu, jangan bikin masalah juga ya kan, jangan sulut api juga ya kan. Kalau dibakar kan nggak enak ya kan. Nah gitu, jadi ada waktunya kita marah, ada, tapi ya marahnya tepat waktu gitu. Ada kalanya kita maju, ya ada juga kalanya kita mundur. Kita cari amannya. Paling baik kita mah dunianya dunia perdamaian guys ya. Kalau misalnya Anda sudah tidak nyaman dengan saya tidak akan memaksakan diri saya, karena banyak hal-hal yang cukup begitu membahagiakan di dalam dunia saya akan memilih jalan yang lain sesuai dengan kemampuan saya. Itu aku gitu. Kalau misalnya Anda ingin bertahan dengan saya, Anda ingin bersama dengan saya seperti ini apa adanya. Ketika Anda menerima saya dengan apa adanya, saya akan menerimamu lebih jauh dari apa adanya itu tersendiri. Ketika Anda sudah tidak bahagia dengan saya, tinggal bilang aja, silakan cari yang lain yang sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan harapan Anda. Karena saya tidak bisa memaksakan hubungan penuh dengan kepura-puraan. Kalau nggak mau, nggak usah maksain. Nah gitu ya. Nah di sini ada keinginan itu ingin masa penyendirian di sini. Di MG itu sebuah label kayaknya, label tentang dirimu bahwa ada keberuntungan, kebahagiaan di sini yang kalian miliki di dalam jiwamu, yang ketika orang tuamu melahirkan kamu itu kamu punya di sini ya, label-label khusus lah ya, seperti itu. Atau di sini ada yang hubungannya, jadi ketika kalian bersama dengan orang-orang ya, di relasinya kamu di atas kayak gitu ya, orang-orang yang elit, masuk aja nih kalian, los aja, masuk aja gitu. Ada hal yang dipercaya di dalam jiwamu yang disukai oleh relasi-relasimu di sini. Mungkin kecenderungannya kamu atau orangnya jenius kali ya. Mudah-mudahan selalu berhasil dalam pencapaianmu ya guys di sini ya para Scorpio. Oke, emang ada yang kayak mayat ya, kayak mayat gitu hubungannya, dingin gitu ya. Atau ada yang sedang mendinginkan kamu, biar aja nggak apa-apa. Kalau dia dingin lagi, kalau hot lagi gitu ya. Ada yang hot, ada yang dingin seperti mayat ya. Oke. Kadang-kadang ada yang gunung es, ada yang Kak
pacar aku tuh kayak gunung es. Ya kalau misalnya pacar kamu kayak gunung es, kamu di sini ya jadi antariksanya. Kalau aku sih beda ya caranya dalam mengatasi sesuatu. Kalau misalnya dia marahin aku, Kak, aku tuh nggak salah gitu. Hah? Seperti itu, marah-marah. Ya kamu pergi. Kak, aku nggak kuat tanpa dia. Ya udah, datengin aja. Gitu kan. Kak, aku capek, aku nggak bisa nih. Kayaknya aku bener-bener udah nggak sanggup nih. Gitu. Dia selalu bikin aku tuh jadi kesel. Ya kamu mundur. Kalau orang di sini ada yang marahin kamu, tapi kamunya di sini nggak salah, gitu. Ya lawan. Coba kekuatannya sejauh mana ya pasanganmu ini? Ya, kalau dia selalu menekan kamu, hey, kamu gini, balik, tak, kayak gitu. Kalau kita dijajah terus, balik jajah. Gimana rasanya? Turun egonya. Itu penting loh. Ya, bahayanya orang yang diam dibandingkan orang yang pemarah, lebih bahaya mana? Bahaya pendiam. Orang yang selalu menyalahkan kamu, merendahkan kamu, lebih bahaya mana dengan orang yang sabar? Ya orang sabar. Kalau orang sabar itu sekali bertindak acak semua. Ya. Sekalinya dia pergi nggak kembali, ya acak-acak juga. Ya ibarat acak-acak lah ya, teracak-acak ya kan. Nggak pergi nggak ada jawaban, pergi nggak ada kabar. Orang yang sabar itu ya lebih bahaya. Yang paling tingginya lagi orang yang tulus, guys. Orang yang tulus ketika menjauhi kita, wah, di dunia ini merasa tidak ada cahaya yang menerangi lampu tuh nggak ada gitu. Seterang apapun kita di luar ini ya, ketulusan itu selalu menjadi hal yang paling dirindukan dimanapun juga. Ketulusan, kejujuran ya, keikhlasan itu modal paling utama dalam hidup. Ya, oke gitu aja. Semoga kalian di sini tercerahkan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak berkenan di hati kalian ya. Ini mah cuman ngobrol aja, cuman sharing aja. Tidak ada sedikit pun ingin ingin menjadi gurumu gitu ya, mengguruimu ya. Nggak ada, di sini hanya berbagi kisah, berbagi cerita dan berbagi pengalaman aja sesuai dengan apa yang ada di dalam suguhan-suguhan di sini ya. Semoga kalian bahagia gitu ya. Apapun yang kalian ingin, apapun diridhoi ya oleh yang Maha Kuasa, intinya itu. Dan diridhoi oleh keluargamu, terutama ayah dan ibu. Kalau misalnya kakak salah satu di antaranya udah pergi meninggalkan aku, udah dipanggil yang Maha Kuasa, datangin makamnya ya. Doain di sana. Kalian bisa mendoakan. Mereka menunggumu ya. Kan jasad itu yang hancur. Jiwa itu kan ada. Mungkin jiwanya ada di kamu. Jiwanya ngikutin kamu. Ya. Ya kan? Biasanya orang yang udah ditinggalkan oleh salah satu di antara keluarganya, terutama ibu ataupun ayahnya, dia menjadi pribadi yang lebih kuat. Kenapa? Ada sesuatu, ada seperti rahmat yang masuk melalui diri kamu dalam bentuk cahaya. Gitu ya. Seperti itu. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di Tarot Zodiak Scorpio selanjutnya. Dadah Scorpio. Thank you ya.